Iya kan lawyer, atas nama kepentingan publik, dia tuh kalau misalkan Teh Novi mau pansos ke Agus, hah? Emang uang tuh membutakan orang ya bro? Lu lagi mau dilaporin bang? Gue mandiin garam Rukia, gue opio kaligus. Enggak lah, apa yang mau dipansosin, gila. Lo ngikutin kasus Agus nggak? Menurut lo siapa yang salah? Ya Aji lah, orang Aji yang nyiram air keras, kan dia ditangkap polisi. Lu gak tahu kan Aji yang nyiram namanya. Yang nyiram tuh namanya Aji, karyawannya. Agus tuh supervisor. Aji yang nyiram di pinggir jalan di atas motor kan. Iya, gua cukup mengikuti lagi nyari-nyari loli, munculnya Agus lagi. Terus masalah 1,5 M tuh gimana tuh? Emang uang tuh membutakan orang ya bro? Bentar peribahasa. Gue cuma gini sih, gue concernnya gue tidak berani angkat bicara tapi mengenai uang 1,5 miliar. Tapi gue concern untuk apa namanya kepada Teh Novi ya. Teh Novi ini kan orangnya baik gitu ya. Dia sering membantu orang gila, orang dihamilin di luar nikah sama preman segala macem. Kemudian, macam-macam lah gitu ya. Dan udah lama banget dia tuh kalau misalkan Teh Novi mau pansos ke Agus, hah? Udah berapa puluh orang gila kali ditolongin? Udah berapa puluh orang-orang yang berkebutuhan khusus yang ditolongin sama Teh Novi gitu maksud gue. Ingat ya yang di rumah, yang tinggal sama ibunya, yang rumahnya kayak rumah hantu, siapa tuh waktu itu? Yang rumahnya gede, yang dulunya ibunya ternyata orang kaya, ya kan? Itu kan juga Teh Novi yang ngurusin kan waktu itu kan yang bawakan bekerja sama dengan pihak-pihak lain ada juga gitu. Gue cuma minta sama teman-teman dari pembelajaran kasus ini untuk tidak mengurangi rasa empati kepada orang lain. Takutnya karena kasus ini viral besok ketika benar-benar ada yang membutuhkan, orang-orang pada jadi nggak mau lagi loh. Padahal sebenarnya banyak yang perlu dibantu. Gue tuh concernnya kayak gitu. Aduh gue takut nih. Besok kayak misalkan ada kitabisa.com atau apapun orang jadi kayak nggak mau ntar gini lagi gitu. Gimana ya caranya ya? Berarti bilangnya kemana tuh? Ke Mensos berarti ya? Bu Risma? Udah enggak, udah bukan Bu Risma. Kalau ini Farhad Abbas, kenapa jadi tiba-tiba mendukung Agus nih? Iya kan lawyer, atas nama kepentingan publik, atas nama rasa peduli kepada Agus, ya dia mungkin ingin menolong Agus. Kan perspektif orang beda-beda. Menolong atau pansos? Enggak lah, apa yang mau dipansosin, gila. Kalau mau pansos tuh Om Farhad sama Nia Daniati, istrinya sendiri. Gila, artis senior bos, apa yang mau dipansosin, enggak lah. Kalau lo jadi Teh Novi, apa yang akan lo lakukan ke Agus? Gue tuh takut berkata-katanya, astagfirullahaladzim. Gue mandiin garam Rukiah kali ya, gue opiok kali kepalanya ya. Gue mandiin garam Rukiah, gue opiok kali, Gus. Istighfar Gus gitu. Ya ada banyak peraturan lah. Indonesia kan negara hukum sebenarnya. Dimana uang donasi itu sebenarnya ada peraturannya. Ada undang-undangnya juga. Bagaimana menyelenggarakan donasi. Kemudian menjalankan dana hasil dari donasi. Dan bagaimana pertanggungjawabannya sebenarnya. Dan rasanya Teh Novi tuh yayasannya sudah memiliki izin ya. Kalau enggak sih udah digrondel sama Kemensos dari kapan tahu tuh gitu. Iya kalau memang sudah dibawa ke jalur hukum ya monggo sebenarnya tinggal dilihat aja gitu ya. Baiknya lah di satu pihak Teh Novi adalah orang yang pengen menolong secara tulus. Agus juga mungkin di posisi sekarang ini mohon maaf Agus dan keluarga mungkin bisa dibilang mungkin di kondisi yang tidak tahu percaya kepada siapa. Karena kan di posisi seperti ini mungkin banyak orang yang menghampiri kan atas kasusnya dia. Ada yang pengen benar-benar tulus menolong, ada yang pengen tulus membela, ada yang tidak. Atau tiba-tiba dengar hasil donasi ada yang pinjam duit tetangga. Kadang-kadang ada aja loh. Ada loh.
Orang udah ketimpa musibah, habis dapat donasi dipinjemin duit, tetangga suka ada loh. Jangan pelit lah kan udah dapat segini, kadang tetangga juga ada gitu. Jadi mungkin gue melihat kebingungan juga. Mungkin dia kondisinya, gue harus berpegang kepada siapa nih gitu. Semoga segera bertemu dengan orang yang tepat gitu. Karena balik lagi, jangan sampai hal ini membuat kecewa para orang-orang yang hatinya sudah tersentuh untuk membantu sesamanya, membantu orang lain. Besok kalau ada kejadian apapun, orang udah pada, males nanti jadi viral, jadi kasus lagi nih gitu. Setuju nggak sama netizen yang ngebully Agus? Ya tentu tidak setuju lah. Perundungan, bully, hate speech, ya sudah pasti nggak setuju. Ini mohon maaf banget, tapi maksudku gini, di kasus ini kan adalah Agus adalah korban yang sampai sekarang ini tidak bisa melihat gitu kan. Kalau memang Agus tidak bisa melihat dan dia bisa sampai tahu, berarti kan dia dibacakan komentar ataupun pemberitaan sekarang sama keluarganya. Jadi kebayang nggak seberapa paniknya keluarganya, seberapa tidak stabil perasaan hati keluarganya, iya nggak sih? Karena kan mungkin Mas Agus nanya apa komentar netizen, satu keluarga bacain, banyak hati yang terluka lagi gitu menurut gua. Jadinya kan, ya kalau Mas Agus baca sendiri sih mungkin dia bisa simpan gitu kan. Ya kalau ini kan dari sumber A, sumber B, sumber C. Udah gitu itu jadi kena ke psikologis loh. Udah dibaca, kemudian diucapkan sama orang di sebelahnya, kemudian didengar, udah 3 kali berarti. Nanti takutnya malah jadi keluarganya mentalnya mungkin jadi sedih, jadi terganggu gitu maksudnya. Kalau untuk Denny Sumargonya, kasihan nggak sih lo sama dia? Kata gua sih bang, gua sih dukung lu sih bang. Kasian bang, udah lu mau tombokin 1M. Udah mak lu bukain lagi donasinya. Lu lagi mau dilaporin bang. Ya nggak apa-apa. Tuhan berkati semua pekerjaan yang sudah membantu sesamanya pasti akan dimudahkan jalan sama dapat berkat dari orang lain. Gitu aja sih. Tapi kesian banget lu bang. Kesian lu. Udah mana banyak banget. Enggak lagi yang nonton ya memang. Cuma banyak dipotong-potong sama orang-orang. Tapi keren. Bang Denny. Denny Cagur kan?